Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Pak Ade, di mana pada materi yang lalu kita membahas tentang teks hasil observasi. Kini saatnya kita masuk pada materi baru atau bab baru, puisi rakyat. Ada baiknya sebelum kita awali kegiatan ini, mari kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Nah, seperti yang saya katakan tadi, materi kita adalah tentang puisi rakyat. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sejenak kompetensi dasar kita pada materi ini, yaitu 3.9, mengidentifikasi informasi dari pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita nantinya diharapkan siswa mampu memahami pengertian pantun, gurindam, dan syair, menentukan ciri pantun, gurindam, dan syair berdasarkan bentuknya, dan mengetahui isi dari pantun, gurindam, dan syair dengan baik. Nah, saya akan jelaskan pengertian puisi rakyat. Nah, puisi rakyat ini merupakan warisan budaya bangsa yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi ini merupakan jenis puisi lama sehingga terikat dengan struktur dan ciri, baik dalam hal panjang dan pendek suku kata, tekanan suara, ataupun rima serta isinya. Nah, anak-anak, saya akan tampilkan jenis-jenis puisi rakyat. Yang pertama pantun, gurindam, syair, seloka, talibun, karmina, dan mantra. Namun pada bab ini yang akan saya jelaskan hanya 3, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Apa itu pantun? Pantun merupakan puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa Nusantara. Pada bahasa Tagalog kita akan dengar yang namanya tonton. Bahasa Jawa tuntun, bahasa Toba pantun. Nah, semua ini memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, bentuk kesantunan. Jadi ini adalah sebuah ucapan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsinya pantun ini mulai dari suku Melayu, Sunda, Jawa, atau suku-suku lainnya. Ini sifatnya sama, yaitu mendidik sambil menghibur. Mari kita bahas ciri-ciri pantun. Kamu boleh sambil lihat pada buku paket kita halaman 167. Di situ kamu lihat ada 4 pantun. Sambil kita bahas, mari. Yang pertama, ciri-ciri pantun adalah tiap bait terdiri atas 4 larik atau baris, ya. Mari kita lihat. Pantun 1 kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 hingga 12 suku kata. Suku kata artinya pemenggalan dari suatu kata. Mari kita hitung. Kita lihat mulai dari pantun 1, air itu 2, surut 1, 2, 3, 4, memungut, bayang itu ada 8. Jadi tiap baris terdiri atas 8 hingga 12 suku kata. Kamu juga boleh sambil hitung setiap suku kata yang ada pada pantun tersebut. Nah, rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Rima artinya bunyi dari suatu kata. Mari kita lihat di akhir dari suatu kata, bayam
itu kita ibaratkan A, M atau M, kemudian baris kedua G, kemudian baris ketiga M, dan kemudian baris keempat adalah G. Jadi jelas bahwasannya sesuai dengan ciri-cirinya A B A B. Saya harap kalian mengerti ya. Nah, selanjutnya baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Nah, sampiran ini artinya pengantar. Biasanya nanti baris pertama dan kedua dalam pantun itu rata-rata ya, mungkin tidak berhubungan. Namun itu jelas dikatakan adalah sampiran. Nah, yang terakhir adalah baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, kita lihat kembali. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantong. Itu merupakan baris satu dan kedua merupakan sampiran. Nah, isi adalah jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, 3 dan 4 jelas adalah isi. Oke, sampai di sini ciri-ciri pantun kalian saya harapkan memahami. Selanjutnya gurindam. Nah, gurindam ini merupakan puisi lama yang berasal dari India. Istilah gurindam itu berasal dari bahasa India yaitu kirindam yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam juga merupakan syarat nilai agama dan moral bagi orang terdahulu hingga dijadikan norma dalam kehidupan. Mari kita sambil buka buku paket kamu 168 ciri-ciri gurindam. Kamu boleh lihat contohnya. Yang pertama terdiri atas 2 baris dalam sebait, dalam 1 bait. Kamu boleh lihat di situ setiap bait terdiri dari 2 baris, 2 baris, 2 baris, 2 baris dan seterusnya. Selanjutnya tiap baris merupakan jumlah kata sekitar 10 hingga 14 kata. Kamu boleh hitung setiap pemenggalan kata atau suku kata seperti contoh pada pantun tadi. Hitung pasti bersekitar antara 10 hingga 14 kata. Selanjutnya tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, dan CC dan seterusnya. Kamu boleh lihat rima dari teks pertama. Jika hendak mengenal orang, perangai I. Itu rima pada baris pertama. Pada baris kedua juga tetap I, maka kita ibaratkan bersajak AA. Pada bait kedua gurindam, cahari olehmu akan sahabat. Jadi rimanya adalah T dan kemudian baris kedua adalah T. Bait ketiga U dan baris kedua pada bait ketiga ini adalah tetap U. Nah, seperti tadi sampelnya bersajak AA, BB dan CC seterusnya. Oke, saya harap kalian sudah memahami. Selanjutnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Ya jelas ini memang kesatuan yang utuh. Kemudian baris pertama berisi soal, masalah atau perjanjian. Ya, kamu boleh lihat baris pertama itu pasti mengenai hal itu. Kemudian baris kedua berisi jawaban. Nah, akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Itu sering kamu dengar isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Nah, seperti pantun tadi 1 dan 2 adalah sampiran, 3 dan 4 adalah isi. Nah, di gurindam pada baris kedua ini merupakan isi. Nah, biasanya isi gurindam ini berupa nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Nah, itu dia tentang gurindam dan ciri-cirinya. Selanjutnya syair. Nah, syair ini merupakan sebelumnya berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Indonesia atau Nusantara. Nah, ini bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair itu berasal dari Arab. Nah, kamu boleh searching ya, dari Arab yaitu syiiri atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Nah, kemudian berkembang bahasanya menjadi syu'ur,
menjadi syiru, dan seterusnya menjadi syair terakhir. Dalam artinya adalah pengetahuan umum. Nah, boleh kamu sambil lihat pada halaman 168 sampai 169 ciri-ciri syair. Mari kita bahas kembali. Setiap bait terdiri atas 4 baris, ya. Jelas ya, 4 baris. Ini hampir sama dengan pantun ya. Dalam setiap bait ada 4 baris. Nah, setiap baris terdiri atas 8 hingga 14 suku kata. Nah, jika tadi di pantun terdiri atas 8 hingga 12 suku kata, namun di syair ini terdiri atas 8 hingga 14 suku kata. Nah, sajaknya itu berupa A. Mari kita lihat. Inilah gerangan suatu madah mengarahkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Nah, kamu boleh lihat rimanya H, dan H. Mari kita bahas bait kedua. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Dengan bersajak dan rima U. Jadi kita ibaratkan adalah bersajak A. Selanjutnya, semua baris adalah isi. Mari kita review. Dalam pantun, baris ketiga dan keempat adalah isi, dan dalam gurindam, baris kedua adalah isi. Dalam syair, semua baris adalah isi. Kamu boleh perhatikan. Nah, yang terakhir, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, kiasan itu seperti memberi kesan rasa keindahan. Ini biasanya syair ini untuk orang yang membuat suatu syair tentang agama, romantika, kehidupan romantis, tentang percintaan, tentang kehidupan, tentang kebahagiaan. Nah, ini biasanya kamu sering temukan dalam lagu, lirik, dalam syair. Nah, seperti itu. Nah, oke, baik. Selesai sudah saya jabarkan tentang pantun, gurindam, dan syair. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Saya harap kalian semua memahami apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa like, comment, and subscribe my channel. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan doa. Amin. Sekali lagi salam sehat dan Tuhan memberkati.